Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami ta'azimi Al-Mukarram Ya Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kinggong. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Kinggong. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan yang kami hormati dosen pembimbing 1 dan 2 Bapak Nanang Kosim MPDI dan Ibu Nurhayati MPD. Dan tak lupa juga yang kami hormati dan yang kami sayangi kedua orang tua kami. Terima kasih Umi dan Abi yang telah memberikan semua dan juga mensupport atas keberlangsungan pendidikan ini. Semoga Umi dan Abi sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad Rifki, NIM 21.12.01.20.0348. Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Judul penelitian: Strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman dalam meningkatkan mutu akademik dan spiritual siswa di SMP Darut Taqwa, Kota Anyar. Al-Fakir mengambil judul ini atas pertimbangan akademis dan lebih praktis di tengah tantangan globalisasi pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman menjadi semakin relevan untuk membentuk karakter dan integritas siswa. Melalui integrasi nilai keislaman dalam manajemen kurikulum diharapkan dapat tercapai peningkatan mutu akademik sekaligus penguatan aspek spiritual siswa. Latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi bangsa. Lebih dari sekedar meningkatkan kemampuan intelektual, pendidikan berperan penting dalam membangun karakter spiritual siswa yang kuat di Indonesia. Integrasi nilai keislaman dalam kurikulum menjadi pendekatan strategis untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral sesuai dengan ajaran agama Islam. Masyarakat kini semakin menyadari bahwa pendidikan bukan hanya alat untuk meraih sebuah prestasi, melainkan juga landasan dalam membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Rumusan masalah. Nomor 1. Bagaimana implementasi strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman di SMP Darut Taqwa? Penjelasan tentang bagaimana pihak sekolah dalam merancang sebuah kurikulum, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran atau kegiatan KBM, serta bagaimana proses evaluasi pembelajaran dilakukan dengan melakukan nilai-nilai Islam di dalamnya. Nomor 2, bagaimana strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman dapat meningkatkan mutu akademik dan spiritual siswa. Dalam hal ini, strategi kurikulum apa
yang membuat siswa lebih berprestasi ataupun yang membuat animo mahasiswa ataupun siswa semakin semangat dalam pelajaran umum dan agama, serta bagaimana membentuk kepribadian siswa yang beriman dan juga berakhlakul karimah. Nomor 3, apa faktor pendukung dan penghambat strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman di SMP Tertakwa? Ada beberapa faktor yang mempermudah pendukung dalam kurung, seperti dukungan seorang guru, dukungan orang tua, dan juga kemampuan seorang siswa dalam menjalani sebuah pendidikan. Di sisi lain juga fasilitas sekolah, budaya, lingkungan. Dan ada beberapa juga hambatan yang akan dilaluinya, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, atau minimnya waktu dalam mengimplementasikan sebuah strategi yang akan dijalani. Tujuan penelitian yang pertama menjelaskan bagaimana pelaksanaan strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman di SMP Tertakwa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Yang kedua, mengetahui peran strategi tersebut dalam meningkatkan mutu akademik dan spiritual siswa, yaitu bagaimana pengaruh kurikulum keislaman terhadap prestasi belajar serta pembentukan karakter siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman di sekolah tersebut. Yang keempat, memberikan gambaran strategi yang efektif agar kurikulum keislaman dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem pendidikan formal. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Islam dan manajemen kurikulum. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan wawasan baru tentang konsep dan penerapan manajemen kurikulum berbasis keislaman di lembaga pendidikan. Penelitian ini juga memperdalam pemahaman tentang pengaruh integrasi Islam dalam meningkatkan kualitas akademik dan spiritual siswa, serta memperkuat landasan teori dalam pengembangan manajemen pendidikan di sekolah-sekolah Islam. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi SMP Tertakwa Kota Anyar dalam meningkatkan efektivitas manajemen kurikulum berbasis keislaman, dan hasilnya dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan program baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik akademik maupun spiritual. Selain itu, penelitian ini diharapkan membantu sekolah menghadapi tantangan dalam penerapan kurikulum keislaman, serta menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya. Penelitian terdahulu. Identitas, perbedaan, dan persamaan. Dari Ahmad, judul Manajemen Kurikulum Berbasis Islam di Sekolah Menengah Universitas Al-Azhar, Jakarta, 2018. Perbedaan. Fokus penelitian ini lebih pada teori manajemen kurikulum berbasis Islam di tingkat sekolah menengah. Persamaan. Sama-sama mengkaji manajemen kurikulum berbasis Islam dan tujuannya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah Islam. Yang kedua, Siti. Judul Implementasi Kurikulum Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Karakter Siswa, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2020. Perbedaan penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh kurikulum terhadap pembentukan karakter siswa secara langsung. Persamaan, sama-sama mengkaji kurikulum berbasis Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan siswa, baik secara akademik maupun karakteristik. Yang ketiga, Hidayati. Judul Strategi Penerapan Kurikulum Berbasis Keislaman dalam Pendidikan di Sekolah Islam, Universitas
Negeri Surabaya tahun 2021. Perbedaan penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh kurikulum terhadap pembentukan karakter siswa secara langsung. Persamaan, sama-sama mengkaji strategi manajemen kurikulum berbasis Islam, terutama di sekolah-sekolah Islam. Yang terakhir, Yusuf, judul meningkatkan mutu akademik melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2022. Penelitian ini lebih fokus pada aspek akademik dan bagaimana integrasi nilai Islam dalam meningkatkan kualitas akademik siswa. Persamaan, sama-sama membahas peningkatan mutu pendidikan, baik akademik maupun spiritual, melalui kurikulum berbasis keislaman. Kajian teori. Strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman. Manajemen kurikulum berbasis keislaman merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh proses pendidikan. Strategi ini bertujuan membentuk generasi yang lebih unggul secara akademik dan juga sekaligus kokoh secara spiritual. Pendekatan ini menyeimbangkan ilmu duniawi dan juga ilmu ukhrawi, memperkuat karakteristik seorang siswa, serta memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan program-program Islami yang konkret. Pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak individu yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah, siap berkontribusi positif di tengah perubahan zaman. Kerangka konseptual, strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman, dilanjut dengan planning, organizing, actuating, dilanjut dengan mutu akademiknya, dilanjut dengan implementasi kurikulum Islam itu sendiri, dan dilanjut terakhir dengan prestasi siswa. Metode penelitian. Dalam hal ini, Al-Fakir memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait strategi manajemen kurikulum berbasis keislaman di SMP Darut Taqwa Kota Anyar. Pendekatan ini relevan untuk mengungkap pola, dinamika, dan juga pemahaman yang terjadi dalam penerapan kurikulum berbasis keislaman melalui interaksi langsung dengan informan, observasi di lapangan, dan analisis data deskriptif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selain itu, pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam proses penelitian, di mana peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan wawancara, fokus observasi, serta teknik pengumpulan data sesuai dengan perkembangan di lapangan dengan fleksibilitas. Penelitian mampu mengeksplorasi fenomena secara detail dan menghasilkan temuan yang valid serta kaya akan makna. Demikian presentasi dari Al-Fakir. Jika ada salah kata, penyebutan, gelar, dan sebagainya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walida wal inayah. Akhiran aku lakum syukran jazilan ala husni itamikum. Iya ya wastafi minkum idza wajadtum minni al khataya wa dhalal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.